Jembatan Menara London yang memesona ini masih berfungsi dengan sempurna, membuka dan menurunkan jembatan hampir 800 kali dalam setahun. Tidak ada pejalan kaki yang menggunakan jalan setapak di atas ini. Biar ku singkirkan ya. Oh, tidak. Untuk memahami apa yang terjadi di sini, pertama-tama kita harus mempelajari teknologi rahasia yang tersembunyi di dalam ruang mesin ini. Mari kita lihat desain jembatan paling sederhana yang bisa dibuka. Motor listrik langsung memutar lantai jembatan. Namun karena berat jembatan yang sangat tidak seimbang, motor listrik kesulitan untuk menaikkan dan menurunkan lantai. Untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan berat ini, para teknisi proyek memasang beban penyeimbang yang berat di ujung lain jembatan. Oh tidak, sekarang jembatannya macet. Para teknisi harus memodifikasi balok pondasi untuk mengakomodasi pergerakan beban penyeimbang. Mereka membangun ruangan-ruangan besar di balok pondasi. Alhasil, jembatan bisa dinaikkan dan diturunkan dengan mudah. Bagian jembatan yang dapat digerakkan disebut baskul. Baskul diputar pada poros besar ini dan diamankan dengan melalui bantalan ini. Kita akan mengeksplorasinya secara lebih rinci nanti. Faktanya, tidak ada motor listrik di dunia yang mampu menghasilkan torsi yang dibutuhkan untuk mengangkat jembatan. Motor akan berjuang keras untuk mengangkat baskul besar yang masing-masing berbobot lebih dari 1.200 ton. Anda tahu solusinya? Cukup gunakan transmisi di antara motor dan jembatan. Para teknisi menemukan solusi yang bahkan lebih mudah, mengubah tenaga putaran motor menjadi energi hidrolik menggunakan pompa piston aksial. Fluida bertekanan ini bisa disalurkan dengan mudah dan yang terpenting, gaya bisa dengan mudah diperkuat. Eksperimen hidrolik yang kita semua kenal ini menunjukkan bagaimana gaya 1 Newton pada inlet bisa diperkuat menjadi 10 N di ujung lain. Kini hadir pahlawan utama proyek ini, motor hidrolik. Sama seperti motor listrik yang bekerja dengan tenaga listrik, motor hidrolik bekerja karena fluida bertekanan tinggi. Piston pegas ini dipasang di dalam balok pusat. Harap diperhatikan, tidak seperti piston biasa, piston ini bisa sedikit bebas berputar. Fluida bertekanan tinggi yang masuk menggerakkan piston tersebut keluar dengan menekan pegas dan menjadi bertekanan rendah. Silakan tonton animasinya lagi. Balok tengah sedikit berputar karena gerakan piston. Ketika gerakan piston diulangi, balok tengah menyelesaikan 1 putaran lingkaran penuh. Di outlet motor, fluida dengan tekanan rendah dikumpulkan. Motor hidrolik ini secara khusus dikenal sebagai motor hidrolik piston radial. Salah satu keistimewaannya adalah putarannya yang sangat lambat, antara 100 hingga 200 rpm. Motor listrik mempunyai rpm 2000. Ketika kecepatan hampir 1/20 pada sisi motor hidrolik, torsinya meningkat 20 kali lipat menurut kekekalan energi. Itu merupakan penggandaan torsi yang sangat besar. Namun penggandaan torsi belum berakhir. Dari motor hidrolik, para teknisi memanjangkan poros penggerak. Roda gigi pinion yang berdiameter 1 meter merupakan komponen penting berikutnya dari mekanisme tersebut. Para teknisi memasang gigi pinion ke ujung poros penggerak. Roda gigi pinion kini menggerakkan roda gigi raksasa atau rack. Hal ini semakin mengurangi kecepatan dan menambah penggandaan torsi. Rack dipasang langsung ke baskul. Torsi yang diperkuat dengan maksimal akan mampu memutar baskul. Mari kita bahas bantalan raksasa unik yang dikenal sebagai bantalan trunnion. Bantalan ini digunakan untuk menopang poros utama baskul. Jembatan Menara London masih menggunakan bantalan yang sama yang dipasang 130 tahun lalu. Bagaimana mungkin bisa bertahan lama, mengingat bantalan alat pengangkut beban berat biasanya mudah rusak? Saat roda gigi pinion berputar berlawanan arah jarum jam, baskul turun dengan anggun, memindahkan seluruh bebannya ke bantalan trunnion. Namun, ceritanya tidak berakhir di situ. Ketika baskul mencapai posisi akhir dan dengan lembut menyentuh balok penyangga, pertanyaan penting muncul. Apa yang terjadi jika roda gigi pinion terus berputar? Hentikan video dan luangkan waktu sejenak untuk memprediksi sendiri hasilnya. Melanjutkan putaran tidak akan memaksa baskul turun lebih jauh, karena balok penyangga berfungsi sebagai penghalang.
Satu-satunya pilihan yang tersisa bagi Baskul adalah terangkat sedikit dengan menjadikan balok penyangga sebagai titik pivot baru. Mari mundur dan amati studi gerak lagi. Perhatikan terbentuknya celah yang jelas antara poros bantalan dan bantalan itu sendiri. Inilah alasan mengapa bantalan turunion asli masih berfungsi dengan baik tanpa masalah apapun. Singkatnya, pada kondisi jembatan normal, baskul tidak bertumpu pada bantalan, melainkan pada pol, balok penyangga, dan pada tumpuan ujung baskul lainnya. Bantalan tersebut memikul beban jalan hanya pada saat pengangkatan dan penurunan. Rancangan teknis yang sangat cerdas inilah yang menjadi alasan mengapa bantalan asli yang dipasang lebih dari 1 abad yang lalu masih digunakan. Kami mencetak 3D semua file SolidWorks dan membangun jembatan menara London Mini. Saya turunkan baskul. Baskul perlahan menyentuh balok penyangga. Dalam situasi ini, jika saya terus memutar gigi pinion, keajaiban akan terjadi. Poros terangkat dari bantalan. Setelah kedua baskul sejajar secara horizontal, penghubung diaktifkan. Mereka diaktifkan secara hidrolik dan saling bertautan dengan baskul berikutnya. Setelahnya, bagian belakang baskul dikunci dengan bantuan beberapa pol. Pol juga dioperasikan secara hidrolik. Lalu lintas kendaraan bisa dilanjutkan sekarang. Jika kita menggeser kamera ke bawah, Anda akan bisa melihat ruang rahasia. Ini adalah ruang baskul. Ruangannya sangat besar. Saat jembatan dibuka, beban penyeimbang turun ke wilayah ini. Ini adalah ruang mesin Tower Bridge. Ruang mesin yang digunakan dalam penjelasan kami terlihat sederhana karena kami menghindari katup kontrol antara pompa hidrolik dan motor serta semua perangkat kontrol lainnya agar lebih sederhana. Jembatan menara ini sebenarnya merupakan kombinasi tipe suspensi dan baskul. Di kedua ujung jembatan, Anda bisa melihat jembatan gantung yang indah. Dari total panjang 240 meter, sebanyak 164 meter merupakan jembatan gantung. Rantai kokoh ini menopang beban bagian suspensi jembatan melalui batang suspensi. Para insinyur di balik jembatan ini membuat satu lagi pilihan desain yang cerdas. Mereka tak ingin arus pejalan kaki terhenti saat jembatan beroperasi. Itu sebabnya mereka membangun jalan setapak atas ini. Hal ini memungkinkan pejalan kaki menaiki menara melalui tangga dan dengan mudah menyeberangi jembatan saat baskul masih membuka dan menutup. Kenyataannya, jembatan mampu dibuka dan diturunkan dalam waktu kurang dari 5 menit, sehingga sebagian besar pejalan kaki memilih menunggu selama 5 menit daripada memanjat menara. Saya mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai Profesor Geoffrey Hartwell yang terlibat dalam aspek teknik jembatan menara sejak tahun 1974. Profesor Hartwell, bisakah Anda menjelaskan kepada pemirsa mengapa jalan setapak atas ini penting untuk jembatan menara London? Jalan setapak sebenarnya berkontribusi pada struktur sipil. Jadi, kalau jembatan turun, itu adalah jembatan cantilever konvensional. Tetapi kalau sudah naik, menjadi struktur suspensi. Menara-menara tersebut tertahan oleh ketegangan di jalan setapak. Oke, dan kemudian berlabuh di kedua sisi. Apa yang disampaikan Profesor Hartwell sungguh menarik. Jalan setapak atas tidak hanya ada untuk kenyamanan pejalan kaki. Jalan ini juga memainkan peran utama dalam menyeimbangkan gaya yang bekerja pada menara. Untuk menyeimbangkan komponen horizontal tegangan kabel utama, struktur jalan harus menimbulkan tegangan tarik. Tanpa jalan setapak, bagian menara ini akan bengkok dan bagian ini akan mengalami tegangan tarik, sehingga menyebabkan terbentuknya retakan hanya dalam beberapa tahun setelah beroperasi. Untuk memahami detail pengoperasian jembatan menara, mari masuk ke ruang kendali. Operasi pertama untuk pembukaan jembatan adalah menghidupkan pompa hidrolik dan memberi tekanan pada cairan. Operator selanjutnya akan melakukan pengumuman publik. Kini, dia menyalakan lampu lalu lintas berwarna merah. Ketika dia menekan tombol ke-5 dan ke-6 secara bersamaan,
gerbang akan tertutup secara otomatis. Selanjutnya, dia menekan tombol penghubung dan Anda tahu apa yang terjadi. Joystick ini mengontrol pembukaan jembatan. Setelah kapal selesai menyeberang, operator menutup jembatan. Para penumpang mungkin merasakan struktur ini seperti jalan biasa. Hanya dengan melihat detail aspal dan struktur bajanya, Anda akan bisa mengapresiasi seluk-beluk rekayasa yang mereka lakukan lebih dari 100 tahun lalu. Sebelum Anda beranjak, jangan lupa dukung kami di Patreon. Terima kasih.